Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah majelis ta'lim baiti jannati yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana biasanya kita kembali bertemu di kajian rutin kita setiap pekan ini. Dan kali ini kita jadwalnya yakni di Jumat malam Sabtu ya. Kali ini yang bersedia atau yang bertindak menjadi tuan rumah adalah saudara kita Akhuna Joni dan istrinya Desi ya. Semoga kajian rutin ini menjadikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, menambah sakinah mawaddah warahmah di dalam kehidupan berumah tangga beliau, dan dikaruniakan anak-anak yang solehah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang berlimpah ruah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesehatan dan juga keberkahan. Dan kita semua insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertetangga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yakni bab kelima, yakni prinsip-prinsip terpenting di dalam manhaj salaf, dalam akidah. Kita sudah membicarakan 6 poin yang berkaitan dengan prinsip-prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Yang pertama yakni sumber akidah kita salafi, yakni adalah Kitabullah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus soleh. Prinsip yang kedua, yakni kita menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Prinsip yang ketiga, kita memahami nas-nas syar'i berdasarkan penjelasan atau perkataan ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang kita nukil dari mereka. Prinsip yang keempat yakni kita menerima wahyu sepenuhnya dan kita mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Prinsip yang kelima manhaj salaf dalam akidah yakni menggabungkan semua dalil yang ada dalam satu permasalahan. Prinsip yang keenam, mengimani ayat-ayat yang mutasyabih dan mengamalkan ayat yang muhkam. Itu sepertinya pembahasan bab yang keenam kemarin itu agak berat ya. Sampai ada pembicaraan di grup kita ya. InsyaAllah diulang-ulang nanti insyaAllah antum paham ya. Maka kita akan menginjak di poin terakhir malam hari ini dari prinsip terpenting manhaj salaf dalam masalah akidah.
Prinsip yang ketujuh, yakni tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwil ahli kalam. Ana ulangi, prinsip yang ketujuh dari prinsip-prinsip terpenting kita manhaj salaf dalam akidah, tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwil ahli kalam. Kalam itu, ya ilmu kalam itu bisa juga disebut, para ulama kita juga sering menyebutnya filsafat. Tentu benar dengar gak? Ilmu filsafat itu ilmu kalam, atau ilmu mantik, atau logika, logik ya. Nah, filsafat ini atau ilmu logika ini sebenarnya ada di setiap bangsa ya. Setiap bangsa itu ada. Yang terkenal itu misalnya India, Cina, negara-negara bangsa-bangsa yang tua kan. Mesir tuh ada. Bahkan Jawa juga ada. Jawa tuh ada ya. Filosofi Jawa ya, banyak itu kan, tulisan-tulisan buku ya kan, bahkan sebagiannya jadi semacam agama ya kan, dari bentuk-bentuk ya, misalnya kejawen itu berbagai macam aliran ya kan, antum banyak sekali tuh, apa istilah itu, aliran kepercayaan. Dulu nggak tahu kalau sekarang, dulu waktu anak kecil di TVRI itu ada tuh aliran kepercayaan. Jadi sebenarnya juga di luar Islam itu. Bahkan sebagiannya mereka mengangkat nabi. Antum banyak ada berbagai macam nama itu. Puluhan, mungkin ratusan itu dengan tokoh-tokoh mereka. Ya. Jadi mengajar filsafat. Nah, tapi yang terkenal itu dan yang mempengaruhi Islam itu yakni filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu yang paling terkenal dari negeri Yunani itu sampai ke seluruh dunia. Ya. Ya, betul. Masuk demokrasi dan semua macam itu kan dari sana. Nah, dan ilmu filsafat itu sebenarnya banyak bidangnya. Ya kan, di matematik, di fisika ada filsafatnya, filsafat fisika ya kan? Biologi ada filsafat, kemudian kimia ada filsafatnya, kemudian bahkan mungkin bidang kesehatan juga ada filsafatnya ya, pendidikan ada filsafatnya semua. Namun yang kita bicarakan atau yang kita maksud di sini adalah filsafat dalam hal agama, teologi atau ketuhanan. Nah, itu yang kita bicarakan. Ini yang jadi persoalan, dan ini bisa jadi penyimpangan atau yang tegak lurus, yang benar. Kalau filsafat yang lain ya orang urus lah, ya kan? Karena ilmu duniawi, nggak ada hubungannya dengan akhirat misalnya atau alam goib. Itu beredar begitu saja. Bahkan ilmu dunia itu juga saling bantah membantah ya kan. Dulu mungkin Archimedes punya apa, dibantah lagi oleh Galilei misalnya, dibantah lagi nanti oleh siapa, itu biasa itu. Dulu mengatakan yang paling kecil atom ya kan. Nanti ada lagi orang nemu lagi, ada lagi yang lebih kecil, partikel. Mana kecil, atom atau partikel? Ada lagi yang di bawah itu mungkin, nanti ketemu lagi. Itu beredar aja itu ilmu dunia itu. Tidak ada ininya. Ya. Tapi yang kita maksud ya ini ilmu agama, ini teologi, apa ketuhanan. Nah, ini dalam agama kita diharamkan.
Nah, katanya tadi itu berasal dari orang luar Islam yang filsafat tadi. Nah, kenapa dia bisa masuk ke agama kita itu? Kenapa, Iwan? Ada beberapa sebab. Pertama, dari sekolah-sekolah yang ada di dunia Islam, ya kan? Misalnya perguruan tinggi yang terkendali itu di Mesir itu, perguruan Iskandaria itu. Nah, sejak itu masuk pelajaran. Jadi berbahaya sekali, Ikhwan. Salah satu sebab orang memiliki pemahaman yang sesat itu karena pendidikan. Nah, kita nih generasi, mungkin yang generasi kita yang lahir tahun 70-an, 80-an, ya ibu-ibu ya, kita besar di pendidikan zaman itu. Hah? Beda dengan anak-anak sekarang. Betul nggak? Kalau kita lihat generasi kita nih layar tancap. Siapa yang pernah nonton layar tancap? Dari nonton layar tancap nggak? Belum sempat. Tapi pernah ya? Nah, berarti generasi. Ini yang nggak pernah ya? Nah, nggak pernah deh. Nggak tahu. Video Betamax tahu nggak? Yang kasetnya tebal kayak gini. Ah, nggak tahu dia. Video laserdisc. Ini tahu nih. Medi tahu. Video laserdisc. Dia taunya PS. Kita dulu apa? Nintendo ya kan? Nggak masih juga. Dindong. Nah, Dingdong. Nah, Johnny tahu juga ya. Nah, berarti zaman jadul loh nih. Gen apa namanya? Yang tahun 60 sampai 70 80 itu tuh Gen Z. Nah, 80 90-an. kenapa kita ya? Nah, itulah. Karena nggak hafal juga. Hah? Kalau zaman antum baby boomers. Nah, pokoknya itulah. Karena nggak paham juga itu. Nah, jadi kita terdidik dengan itu. Anak-anak sekarang mana tahu dia seramnya suara musik film G30 SPKI itu. Anak media tahu karena kita besar di situ. Bahkan dulu belum ada, sempat juga sih diputar di bioskop. Setiap tahun itu diputar di TVRI. Malam tanggal 30 S30 itu nonton bareng-bareng itu, padahal itu mau 3 jam. Tapi TV masih hitam putih zaman itu. Sebagian ada yang ada warna, tapi paling berapa warna. Nah, itu menjadi pendidikan bagi kita. Kenapa anak kita zaman kita itu takut hantu-hantu, ya kan? Kuntilanak. Karena besarnya kami itu gitu, Ril. Dididik dengan film Susana. Yang bolong punggungnya. Jadi anak-anak zaman itu tuh besar dengan itu. Mana tahu dia. Bayangkanlah itu pendidikan itu. Apalagi yang di sekolah. Sekolah dulu kita ingat nggak belajar baca dulu? IN ini, BU BUDI, Budi, ini Budi. Ya kan? Ini Bapak Budi, antum ngalami dah? Buku pelajaran itu. Ini Wati, ini Nah, ini Budi, ini Wati, ini Iwan, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Kami besar gitu, kita lah. Ya antum nggak jauh lah dengan anak umurnya kan? Karena sekarang baru 15 tahun kan. Itu. Nah, kita besar, jadi pendidikan itu sangat membentuk karakter. Wabil khusus anak, ini terus terang anak pribadi ya. Kenapa anak ke agama? Karena didikan dari orang tua. Dan anak lihat beberapa teman anak yang dari didikan orang tuanya ke agama agak sulit dia mau kembali gitu. Nah, dulu dari kecil udah dididik oleh almarhum papa tuh sholat jamaah ke masjid, jalan kaki, kami tuh kadang keinjek, uler dan seterusnya. Nah, itu pendidikan seperti itu. Maka antum yang sekarang anaknya lagi sekolah tuh, antum nggak usah mikirin sekarang. Ente pikir dampak dia 20 tahun yang akan datang, itu didikan antum itu akan menjadi terpatri di diri mereka. Kalau ibunya suka mencarut, itu anak itu akan ikut. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajsani. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Orang tua yang jadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi.
Di riwayat yang lain kalau orang tuanya muslim jadi dia muslim. Jadi kita ini sangat pengaruh. Maka ana menasihati diri ana dan antum semua, apalagi ini antum keluarga muda semua. Jangan ada keluh kesah yang terlontar saat kita mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita. Kalau antum mampu sekolahkan ya, biaya keluar ya mau nggak mau. Kata Imam Syafi'i ada 8 syarat dapat ilmu, salah satunya itu biaya dan tenaga. Dan kita sebagai orang tua wajib ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Antum menyekolahkan Abu Bakar jauh dari waktu Indonesia Timur ke waktu Indonesia Barat itu. Di sini kering, sana hujan. Di sana hujan, tahu-tahu ya di sini kering. Anak udah ngalami juga 6 tahun anak bolak-balik. Tapi alhamdulillah di beberapa waktu belakangan banyak terbantu oleh Iwan terakhir dari ini. Semoga Allah berkahi ya. Dan makanya Nabi bilang sama Jafar, kalau jadi presiden jangan lupa sama Om Dery tuh. Jangan di demo Om Dery. Itu. Antum ini Iwan, sabar. Dari sekarang sebagian kan, aduh anak udah sabar itu jalan nih kehidupan ya John ya. Dapatkan pahala dari Allah. Jadi sabar. Perintahkan anakmu sholat dan bersabarlah kamu dalam melakukannya. Itu. Kenapa pendidikan itu sangat penting? Filsafat itu tersebar lewat pendidikan sekolah. Kita juga gitu. Apa yang diajar di sekolah dulu terpatri di kita sampai sekarang, dan sebagiannya yang salah susah kita mau menghilangkannya kalau bukan hidayah dari Allah dan ilmu yang bertambah pada kita. Siapa yang pernah ngalamin bahwa manusia berasal dari beru? Siapa? Antum di sekolah diajarin itu gak? Manusia berasal dari monyet. Teori Einstein ya? Darwin. Diajarin juga? Wah, berarti masih ada sampai sekarang. Coba lihat itu. Pithecanthropus apa? Erectus, Homo sapiensis. Apa John? Pelajaran dulu John. Homo sapien. Apa ya? Nah, coba lihat. Coba lihat itu. Jadi pendidikan itu sangat penting. Hanya agak melebar ya. Nanti ada poin tersendiri itu. Tapi intinya adalah jadi filsafat itu masuk lewat perguruan tinggi. Dan juga dia masuk lewat peran individu. Orang-orang yang masuk ke Islam. Salah satunya misalnya orang-orang zindik. Zindik itu Iwan orang-orang kafir yang pura-pura Islam. Dia masuk ke dalam Islam untuk ngancurin Islam. Yang terkenal kalau kayak di Indonesia nih snooker Gronye namanya, di Aceh. Dia belajar Islam, pergi ke Mekah, bayangkan. Hafal Quran, jadi ulama. Tapi buat ngadu domba. Adulah ada istilah politik divide et impera. Adu domba. Itu zindik. Orang pura. Itu terkenal itu. Snooker Gronye namanya. Belajar. Jadi antum hati-hati. Hanya orang-orang yang katanya jago Islam, padahal dia mau menghancurkan Islam. Munafikun. Dan juga masuk filsafat itu dari buku terjemahan. Jadi buku-buku filsafat, ajaran-ajaran ketuhanan dari orang Yunani yang berbahasa luar Arab, oleh orang Arab diterjemahkan ke bahasa Arab, dibaca oleh orang, akhirnya jadi konsumsi. Kalau makanan itu jadi konsumsi apa? Badan. Berbahaya nggak? Berbahaya. Kalau racun kayak yang 400 anak apa? Yang di mana kemarin? Lebo. Itu apa? Makanan. Dari mie ya katanya. Dari mie-nya dan dari apa? Mas? Baksonya. Nggak tahu lah kita ini. 400-an ya. Berbahaya itu makanya. Nah,
Itu untuk badan. Coba kalau yang kita konsumsi makanan jiwa, makanan pikiran, otak, yakni buku. Coba Iwan. Antum baca buku Wiro Sableng. Kan kita suka nonton apa? Baca buku Wiro Sableng ya. 212. Oh, hafal. Petruk. Macam-macam lah, antum tahu sendiri lah kan. Komik-komik jadul kan terpatri itu. Belum lagi yang denger radio, ada mana dulu radio Sahur Sepuh apalah, Misteri Gunung Merapi, itu kan jadi konsumsi. Itu bukan hanya filsafat doang, semua ilmu bisa masuk. Nah, itu masuklah dia ke dalam Islam, ajaran filsafat itu, dan dia merusak. Oleh karenanya kita akan masuk poin yang hanya definisi ilmu kalam. Apa ilmu kalam itu? Ilmu kalam ilmu yang menetapkan akidah dengan dalil-dalil akal dan logika. Jadi dasarnya itu akal dan logika, bukan Quran dan hadis, bukan. Jadi menetapkan akidah itu dengan dalil akal dan logika. Itu ilmu kalam. Atau ilmu kalam itu ialah ilmu akidah yang tegak di atas dalil-dalil logika saja. Titik. Jadi dari sini kita tahu bahwa setiap pemahaman individu, kelompok, firqah yang seperti itu ya masuk jadi bagian itu. Selama dia menjadikan akal dan logika semata sebagai sumber akidah, masuk dia ke situ ya. Ini berarti filsafat. Termasuk juga mereka yang memasukkan sebagian dalil nakli Quran hadis kepada ilmu itu. Jadi diolahnya itu sesuai dengan akalnya, paham nggak? Dia pakai Quran, pakai hadis, tapi dipahami dengan apa? Akalnya, logika, paham nggak? Rusak nggak? Rusak. Disitulah beda masalah itu. Ya, ini memahami Quran hadis itu dengan Quran hadis itu sendiri. Ayat satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan dengan hadis. Hadis ditafsirkan dengan hadis yang lain. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Dimulai dari sejak Nabi menjelaskannya, didengar oleh para sahabat, lalu sahabat menjelaskannya, terus itu sanad namanya. Nanti didengar oleh tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'ut tabi'in, ulama terus mencatatnya, terus itu bersanad. Nah, itu masuk ke ilmu hadis, sehingga tersimpan dengan baik, itu terjaga dengan baik yang namanya akidah itu. Kemudian tadi kita mengatakan bahwa prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah tidak mendalami ilmu kalam dan tidak mengikuti takwil ahli kalam. Apa takwil itu? Ibu-ibu yang nggak paham denger aja ya. Takwil. Apa pengertian takwil? Secara etimologi atau bahasa, lughah. Menurut bahasa, takwil itu diambil dari kata ala. Dia memiliki beberapa makna. Yang pertama, takwil secara lughah, etimologi atau bahasa, artinya adalah tempat kembali, sumber dan akibat. Dikatakan ala si sayu yaulu ila kaza, artinya kembali dan berakibat kepadanya.
Maksudnya kembali kepada hakikat suatu perkara. Itu makna takwil yang pertama secara lughah bahasa. Takwil yang kedua maknanya tafsir. Perhatikan Iwan. Jadi kalau ada di buku orang menjelaskan takwil, itu bisa jadi maknanya tafsir. Jadi dia berkata takwilnya ini, tafsirnya ini. Ini seperti yang disebut oleh Imam Tobari rahimahullah, dia berkata, adapun makna takwil menurut bahasa Arab ialah tafsir dan tempat kembali. Ini disebutkan di tafsir At-Tabari juz 3 halaman 184. Ada lagi yang ketiga, makna takwil itu melaksanakan perintah. Melaksanakan dan mengerjakan perintah. Ini sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berdoa dalam sujudnya dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada di antara antum yang suka baca tasbih ini? Ya, antum? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini salah satu bacaan yakni sujud. Bacaan sujud itu bukan hanya subhana rabbiyal a'la saja, banyak. Ruku juga ya? Iya. sujud. Iya, ruku dan sujud ya. Lana subhana Allah. Banyak, pokoknya intinya bacaan salah satunya ini Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Beliau telah mentakwil Al-Qur'an, maksudnya beliau sudah melaksanakan dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan itu, perhatikan Iwan, bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, doa yang Nabi baca ketika sujud, Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Kata Aisyah, yakni beliau yakni suaminya Rasulullah SAW telah mentakwil Al-Quran. Maksudnya sudah melaksanakan atau mengerjakan perintah Al-Quran. Paham nggak? Maksudnya beliau melaksanakan dan mengamalkan firman Allah. Apa itu yang ada di surah An-Nasr? Surah Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba baca tuh. Siapa? Surah An-Nasr, surah Ijazah ayat 1 sampai 3. Baca artinya. Dia sudah melaksanakan ayat itu. Makanya dia berdoa, Maha suci Engkau ya Allah, Rabbku, Tuhanku, dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Itu. Temu? Coba tolong baca artinya. Dari ayat 1. Iya, ayat 1 sampai 3. Artinya aja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh ia maha penerima taubat. Kata Ibunda Aisyah, Nabi sudah yakni menakwil itu. Maksudnya apa? Yakni melaksanakan dan mengerjakan perintah Allah yang ada di surah An-Nasr itu. Makanya beliau berdoa, berzikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang Allah katakan, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Itu yang ada di ayat itu. Paham ya? Itu takwil menurut bahasa. Kemudian apa takwil menurut ulama salaf? Takwil menurut istilah ulama salaf memiliki dua makna. Yang pertama, akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan kepadanya. Itu takwil menurut ulama salaf. Maka takwil dari suatu berita maksudnya adalah isi atau hakikat berita itu sendiri.
Dan takwil suatu perintah adalah perkara yang diperintahkan itu sendiri. Nah, Ana ulangi. Takwil menurut ulama salaf pertama artinya akibat dan hakikat yang suatu perkara dikembalikan kepadanya. Maka takwil dari suatu berita adalah isi atau hakikat berita itu sendiri. Dan takwil sebuah perintah adalah perkara yang diperintahkan itu sendiri. Itu takwil. Nah, pengertian ini baca di Quran. Salah satunya itu ada di surah Yusuf. Coba buka Yusuf surah 12 ayat 100. Wa qala ya abati haza ta'wilu ru'ya ya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Coba baca. Ayat 100. Ya. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Nah, lanjut. sudah itu. Yusuf berkata, wahai bapakku, inilah takwil mimpi yang dulu itu. Yang sesungguhnya Robku telah jadikan dia kenyataan. Jadi isi beritanya, mimpinya beliau itu jadi kenyataan sekarang. yakni ketika mereka sujud kepada Yusuf. Yusuf sudah jadi menteri, diangkat oleh raja jadi menterinya Mesir. Ketika negeri Mesir waktu itu terjadi paceklik akibat musim kemarau. Itulah takwil mimpi dari rajanya itu. Yakni ketika dia meminta, siapa yang bisa menakwil? Yakni itu yang memakan sapi kurus, sapi gemuk itu. Ya kan? Bisa itu. Waktu itu Yusuf dia waktu masuk penjara dia sudah juga menafsirkan mimpi, takwil mimpi penghuni penjara itu yang benar itu ya. Maka mana itu? Mimpi dia itu. Ayat yang sama, surah yang sama Yusuf, buka itu. Baca Aril atau yang lain baca ayat 4. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Baca artinya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Itu takwilnya. Dia pernah mimpi berapa? 11 buah bintang, matahari, bulan sujud pada dia. Itu takwilnya, yakni ayat 100-nya. Paham? Itu makna takwil yang pertama, yakni akibat dan hakikat suatu perkara itu. Yang kedua, takwil menurut ulama salaf maknanya tafsir. Apa itu? Yakni penafsiran dan penjelasan suatu perkataan. Jadi kalau ada satu penafsiran atau penjelasan, tafsirnya ini, takwilnya ini, itu maksudnya tafsir. Makanya ada doa dari Nabi SAW untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya, ajarkanlah ia takwil atau tafsir Al-Quran. Maksudnya doa Nabi itu apa? Yakni takwil, yakni
tafsir. Yakni Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ahli tafsir. Jadi Ibnu Abbas ahli tafsir, sahabat, ulama yang sahabat. Makanya salah satunya misalnya pendapat Ibnu Abbas, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan ai maksudnya jima, yakni campur suami istri, bukan bersentuh secara harfiah. Paham? Itu tafsir siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud sebaliknya, yakni itu kan hilaf tuh, ya kan? Kemudian apa arti takwil menurut ahli usul, ahli kalam? Nah, menurut mereka takwil ialah memalingkan lafaz kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat atau lemah, karena adanya kandungan makna secara akal. Jadi ini tafsir menurut ahli usul atau ahli kalam. Menurut mereka takwil artinya ialah memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat kepada kemungkinan yang tidak kuat atau lemah, karena adanya kandungan makna secara akal. Tadi apa? Ingat, ininya mereka apa? Logika itu apa? Akal. Maka takwil yang sahih, perhatikan Iwan, yang benar ya, takwil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang menyelisihinya itu fasad, yakni rusak atau batil. Nah, kemudian yang C, sejarah munculnya istilah takwil menurut ahli kalam. Perhatikan Iwan, takwil menurut istilah ahli kalam yang bermakna memalingkan lafaz dari zohirnya. Ya, muncul pada masa-masa terakhir setelah masa salafus soleh. Jadi sudah tabi'ut tabi'in itu muncul itu. Sebenarnya itu istilah itu nggak ada di zaman sahabat, zaman tabi'ut tabi'in, nggak ada itu. Dan juga nggak dikenal oleh pakar bahasa Arab. Ya, dia munculnya itu baru ada sesudah generasi mereka itu. Di tengah-tengah lingkungan para ahli kalam dan filsafat. Nah, ya, jadi setelah terjadi mulai perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, muncullah salah satunya yakni para filosof itu. Dengan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan. Lembaga apa tadi? Perguruan, orang per orang, buku, ya kan? Masuk itu. Makanya antum hati-hati, apalagi zaman sekarang. Jangan sok-sokan antum. Mau debat sama apa? Antum yang terpengaruh nanti. Berapa banyak orang yang terkena subhat itu? Akhirnya dia belok. Dua yang mempunyai subhat dan syahwat. Hati-hati yang bujangan. Jangan coba-coba aku kuat iman aku. Jangan. Kata Nabi apa? Apabila dua laki-laki perempuan, yang ketiganya apa? Bayangan. Jangan seseorang aku kuat aku. Itu syahwat. Berapa banyak orang yang nggak merokok, udah lama nggak merokok. Kawanan dengan apa? Merokok kali ya, insya Allah. Merokok. Minimal merokok pasti. Betul? Iya. Apalagi orang itu tergantung kawan. Apalagi ingat pelajaran kawan. Maka jangan sok-sokan tuh debat. Makanya anak sebagian ikhwan-ikhwan yang sudah ini ngaji, anak kalau ke rumah dia lihat buku-buku yang apa, udah kasihan. Ada berapa ikhwan tuh? Gapi apa siapa? Banyak bukunya, bahaya bukunya tuh. Sini. Anak ganti aja bukunya misalnya. Iya. Ulama aja kan gak semua ulama yang mau baca buku. Ulama-ulama kecuali yang dia mau bantah buku itu. Paham gak? Karena buku itu ingat tadi tuh. Antum baca asik juga ya. Terpengaruh, bener juga ya. Dia pakai hadis kan? Pakai juga.
Walaupun kalau di kita misalnya itu ternyata hadisnya apa? Palsu. Itu ternyata hadisnya apa? Doif. Tahu nggak? Tapi karena antum nggak tahu, jadi apa? Oh, iya juga ya. Apalagi retorikanya bagus. Coba bayang, itu buku. Apalagi antum dengar retorika, makanya kata para ulama jangan masuk subhat itu. Kalau antum nggak kuat, ya nggak? Itu Iwan, ya kan? Jadi kalau nggak ini, ya nggak usah, bahaya itu. Kemudian bagaimana kata para ulama? Imam Ahmad mengatakan kebanyakan manusia salah dengan sebab takwil dan qiyas. Imam Ibnu Abil Zaid, ini kayaknya habis baterainya udah. Ya. Berkata sesungguhnya takwil yang rusak telah merusak dunia dan agama serta memecah belah umat. Apa kata para ulama tentang ilmu kalam? Mendalami ilmu kalam adalah satu sebab kesesatan terbesar. Tadi ingat ilmu kalam itu apa? Filsafat. Filsafat di situ maksudnya filsafat teologi atau agama. Bukan yang lain ya, bukan dunia. Mendalami ilmu kalam adalah salah satu sebab kesesatan terbesar kata para ulama. Khususnya dalam perkara-perkara akidah. Dan salah satu sebab kesesatan apa itu? Berpaling dari Al-Quran, firman Allah. Dan mengambil takwil, apa takwil tadi? Tafsir. Dari siapa? Dari ilmu kalam dan filsafat. Sampai sini paham gak ya? Ya, kita agak ngaji, tapi ngaji bener ini. Apa? Lihat kata para ulama. Pertama, Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, rahimahullah berkata, aku telah menyumpai para ahli ilmu kalam, ahli filsafat. Hati mereka itu keras, jiwanya kasar. Tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat warok dan juga tidak takwa. Apa kata Imam Abu Hanifah lagi? Ketika ia ditanya pembahasan dalam ilmu kalam, yakni berupa sosok dan bentuk Allah Ta'ala, ia berkata, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah dan jalan yang telah ditempuh salafus soleh. Jauhi olehmu setiap al-baru karena ia adalah bid'ah. Imam Malik, apa kata beliau? Seandainya ilmu kalam itu benar-benar ilmu, niscaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya. Sebagaimana pembicaraan mereka terhadap ilmu syariat. Akan tetapi ilmu kalam adalah suatu kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa yang memiliki ilmu kalam, dia tidak akan beruntung. Apa tidak beruntung? Rugi. Apalagi kata beliau, hukuman untuk ahli kalam menurutku mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan dipakai sepatu, sendal, naikin ke atas ontak lalu diarak keliling kampung. Sambil dibilang, inilah balasan orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Yakni dia mengambil ilmu kalam. Apa kata Imam Ahmad? Pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Para ulama kalam itu adalah zindik, yakni orang yang melakukan permusuhan terhadap Islam. Ya. Kemudian apa kata Imam Ilmu Jauzi? Para ulama dan ahli fikih umat ini dahulu mendiamkan, yakni mengabaikan ilmu kalam. Bukan mereka nggak sanggup. Ulama dulu bisa, orang gampang belajar, tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena ilmu kalam tidak akan mampu menyembuhkan orang yang haus. Bahkan dapat menjadikan orang yang sehat jadi sakit. Oleh karena itu mereka tidak memberi perhatian kepadanya dan melarang. Ada dua itu ilmu. Ilmu filsafat dan ilmu tasawuf. Kalau filsafat itu ininya otak, akal. Tasawuf itu jiwa. Sufi ya? Iya. Jadi perasaan. Oh, itu nanti suatu saat di pembahasan ya ada itu insya Allah.
Tapi perasaan sama otak tuh berkesinambungan tak? Apanya? Ya, Ya kita kalau dalam hal agama, dua-duanya itu hanya sebagai sami'na wa ata'na kepada nas dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis, bukan sebagai sumber, paham nggak? Karena kalau dia dijadikan sumber akal, akal siapa? Akal kita beda-beda. Perasaan siapa yang dijadikan ini? Perasaan beda-beda. Perasaan Hasdul beda, bengis. Misalnya nih, no, jangan tersinggung dulu. Perasaan Joni beda, lembut. Ya, bener nggak lembut nggak dia? Terbalik. Tahu nggak? Itu sebagai contoh aja. Jadi nggak bisa. Yang jadi dasar dalam agama, Quran dan hadis. Akal dan perasaan itu hanya sami'na wa ata'na. Ikut aja. Walaupun perasaan kita nggak ini, karena akal, paham nggak? Memang sebagian agama itu kadang-kala nggak ini akal. Kata Ali, coba apa kata Ali? Andai kata agama ini berdasarkan akal, maka yang kita akan usap itu apa? Bawah telak apa? Khuf kita, bawah sendal. Tapi syariat agama kita, ketika kita berwudu dengan khuf, mana yang dibasuh? Atas khuf. Antum udah pernah belajar nggak? Oh ya belum ya. Ya ini Rendra sama ini yang udah. Bab pelajaran toharo pertama itu salah satunya ketika seseorang dia berwudu dalam pakai sepatu atau khuf. Oh, sudah pernah. Dia kairat dah. Waktu ada kan aneh. Nah, ini juga anak lama di akhirat juga. Tapi jarang diulang, jadi agak lupa dikit. Ingat kan? Ketika kita sudah wudhu sempurna, lalu pakai sepatu dan kita batal dan tidak memungkinkan kita untuk buka sepatu itu atau kaos kaki itu, lalu kita boleh berwudhu seperti biasa. Ketika membasuh sepatu, yakni kita cukup mengusap bagian atasnya. Sepatu itu. Kenapa? Karena sunnah seperti itu, Nabi seperti itu. Makanya kata Ali, andai kata agama ini pakai akal, maka yang akan kita basuh telapaknya, paham nggak? Tapi agama bukan akal. Banyak sekali itu. Yang nggak masuk. Tapi agama kita nyuruh. Kalau yang lebih orang nggak ini bisa ini, lalat masuk ke dalam minuman kamu. Kata Nabi tenggelamkan itu. Di satu sayapnya ada racun, di sayapnya ada obatnya, ada penawarnya, sifatnya. Masuk gak di akal orang yang jorok ya kan? Bagian orang nggak. Apa? Tapi setelah diselidiki ternyata benar ilmu perkataan sang menerima. Dan banyak lagi lah. Kita nggak ada air, suruh pakai apa? Pakai apa? Pakai debu. Logika kita masa pakai debu? Debu itu menurut logika kok? Bayangkan itu Iwan. Jadi paham ya? Paham nggak? Malah benggongan tuh. Ini paham gak nih lamun-lamun? Ya? Jauh pikiran. Ah, perhatikan itu. Jadi ilmu kalam itu ilmu Quran hadis itu. Nah, sedangkan takwil ahli kalam yakni memalingkan makna nas yang sebenarnya kepada makna yang enggak benar karena tidak sesuai dengan akalnya. Paham nggak? Kalau kita beda Ahlussunnah. Ahlussunnah apa tadi? Menerima. Walaupun akal tadi tidak atau belum sampai. Paham nggak Iwan? Banyak sekali contohnya kalau Anda nggak hadir, kalau mau dikasih contoh itu. Yang akal tidak menerima tapi karena ini syariat. Sedangkan takwil ilmu kalam memalingkan makna nas yang sebenarnya kepada yang tidak benar karena tidak sesuai dengan akal. Disinilah bedanya kita, makanya terjadi kesesatan itu Iwan. Ya. Jadi mazhab takwil seperti itu nggak ada dalam kita dari sahabat tabi'in. Sebab takwil menurut mereka itu ya sama dengan tafsir.
Apa takwilnya sesat orang-orang kalam, ilmu kalam itu? Misalnya mereka mentakwil, kalau bahasa kitanya apa tadi, menafsir tangan Allah, yadullah itu dengan apa? Kekuasaan. Wajah Allah ditakwil dengan keridoan dan seterusnya. Sedangkan kita muaminya ya tangan ya tangan. Ya. Karena secara bahasa ya tangan. Ya tangan. Yang berbeda itu apa? Hakikatnya. Paham nggak? Makanya kita ngasih contoh supaya monyet punya tangan nggak? Hah? Punya. Sama nggak tangan monyet dengan tangan kita? Sama nggak? Beda. Sama namanya. Tapi hakikatnya beda. Itu sama-sama makhluk. Apalagi dengan Allah. Ini pembahasannya luas, masuk bab asma dan sifat. Kalau kita nggak boleh, berarti kita juga nggak boleh mengatakan Allah itu ada, wujud. Kenapa? Kita wujud juga, tapi beda nggak wujud Allah dengan wujud adanya kita? Ya beda lah. Allah itu adanya nggak berawal, nggak sedangkan kita ada awalnya. Dari nggak ada menjadi ada. Paham Iwan? Nah itu jadi oleh karenanya ini hal yang sangat penting karena berkaitan dengan akidah itu. Nanti kita belajar masuk ke bab apa asma dan sifat itu. Maka kita tutup pengajian ini perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa ini? Ini beliau ini salah satu orang yang mendalami ilmu filsafat. Namanya siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat tahun 606 Hijriah. Beliau menyesal di akhir ayatnya itu karena mempelajari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Beliau berkata, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aksaru sa'yil alamina dalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana azan wa wabalau walam nastaqid min bahsina tula umrina siwaan jama'na fihi qila wa qalu. Apa kata beliau? Akibat dari kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu, terikat. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Ruh-ruh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah batin tersiksa dan kekacauan berpikir. Kami tidak dapat mendapat manfaat apa-apa dalam kajian kami seumur hidup. Kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya dan katanya. Lalu beliau melanjutkan, sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat. Maka aku melihatnya tidak akan dapat menyembuhkan orang sakit dan tidak pula menghilangkan haus dahaga. Aku mendapati metode terdekat adalah metode Al-Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan Allah. Nah, contohnya, Ar-Rahmanu alar arsyis tawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Toha ayat 5. Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'u. Kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Al-Fatir ayat 10. Dan aku membaca ayat tentang nafi, ya. Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wala yuhitu nabihi ilma. Sedang ilmu mereka tidak meliputi ilmunya. Maka kata beliau, barang siapa mencoba yang aku telah coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi beliau dulu menakwil itu, yakni menakwil apa itu Ar-Rahman, maknanya adalah apa? Menguasai. Jadi dia menakwil, merubah makna-makna ayat Quran. Namun setelah dia mempelajari Al-Quran dan dia mengetahui, akhirnya dia tahu bahwa
Itu semua ditetapkan, yakni tidak ada yang sama dengan Allah itu, sifat Allah. Allah memiliki sifat yang dijelaskan Quran, dijelaskan oleh hadis Nabi. Tapi itu semuanya beda dengan sifat makhluk. Nah, itulah perbedaan kita dalam masalah teologi. Salah satunya itu dalam hal masalah sifat Allah. Kenapa kita berbicara seperti ini? Karena ini awal fondasi dari perbedaan kita dengan ahlul bid'ah. Misalnya dari golongan apa? Mu'tazilah dan sebagainya. Jabariyah dan seterusnya. Nanti akan kita masuk. Demikian barangkali ini yang kita sampaikan bab kelima, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Ada 7 poin, mungkin ada beberapa, tapi di sini kita berbicara tentang 7 poin. Dan insya Allah kita pada pertemuan yang akan datang insya Allah masuk bab ke-6, yakni karakteristik manhaj salaf itu. Apa? Jadi dia punya karakter. Jadi seseorang itu punya karakter. Oh, karakter ini kita aja dari tahu kan? Iya betul. Orang punya karakter. Di antara kita aja tahu nih karakternya Medi. Apa karakter Medi yang kita tahu? Pendiam. Diam. Karakternya si Asnul yang belakang. Kita tahu itu. Kalau Joni karakternya tuh lugunya itu. Lugunya itu karakter. Ada yang karakter kita yang melucu, ada mungkin kan? Siapa yang hobi melucu? Khairil. Nah, barangkali ini Iwan, semoga Allah SWT. Bacaan zikir ruku yang subhanallah rabbana itu. Misalnya rakaat pertama kita baca itu, ruku sujud kan. Pas di rakaat kedua kita boleh baca yang lain. Ya boleh. Boleh. Variasi boleh. Enggak, makanya banyak itu. Boleh mana yang mau kita baca boleh. Jangan baca doa. Banyak manfaatnya zikir-zikir tuh beragam itu. Kata para ulama, ini Ikhwan yang anak kasih tahu ya. Kenapa Rasulullah menjadikan beberapa macam bacaan iftitah agar kita bisa meresapinya. Itu. Kalau kita selalu membaca satu zikir, itu kadang-kadang kita membacanya tanpa meresapinya. Tapi kalau kita banyak bacaan, minimal kita mikir kan apa yang mau dibaca ini. Jadi kalau rukunya baca itu, pas sujudnya boleh saja. Boleh baca subhanallah. Selama itu memang bacaan yang sahih, yang Nabi. Enggak. Kalau ruku zim. Orang nggak dibaca aja nggak apa. Boleh nggak dibaca apa-apa? Nggak baca apa-apa waktu ruku, waktu sujud, boleh nggak? Nggak apa-apa karena itu sunnah. Nah kalau nggak dibaca aja nggak apa-apa, apalagi baca. Dan baca itu bacaan tuh banyak. Kita boleh memilih bacaan ini, boleh. Nggak ada ini halangan. Maka ada hikmahnya yang panjang mungkin di saat waktu luang. Yang pendek ketika kita misalnya sedang capek, safar, apalagi ada kesibukan, kita sakit, kita baca yang ini. Itu hikmahnya semua. Paham nggak? Nah, jadi jawabannya boleh. Pilihan-pilihan itu boleh. Tapi kalau digabung, nah itu wallahu alam. Dalam satu ruku kita baca misalnya ada 8 jenis atau 5 jenis macam, baca semuanya. Alam tuh. Tinggal kita. Enggak, maksudnya boleh atau enggak gitu. Udah itu sebaiknya seperti apa Zak? Misalnya baca surat setelah Fatihah itu kan? Itu dari atas ke bawah kok bawah ke atas. Misalnya kita baca surat Al-Fil setelah surat pas di rakaat 2 yang Nah, ini benar pertanyaan yang bagus sekali. Dalam hal ini para ulama mengatakan kalau dia satu surat kita membaca ayat-ayat, maka kita membaca ayat yang lebih dahulu baru ayat yang selanjutnya. Jangan dibalik. Nggak boleh. Tapi kalau surat, misalnya kita baca satu surat, kita boleh baca surat yang di belakang baru baca surat. Karena Nabi pernah dalam satu riwayat itu dia baca satu rakaat itu dia pernah baca Al-Baqarah, meloncat ke An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran.
dalam satu rakaat. Paham nggak? Selesai dia baca Al-Baqarah, beliau baca An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran. Padahal urutannya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa, gitu. Idealnya kita baca, tapi itu kalau kita sendiri. Kalau kita berjamaah jadi imam, sunnah itu membaca rakaat pertama itu lebih apa? Panjang. Yang kedua lebih pendek. Tapi urutannya tetap yang di awal. Apalagi kita baca satu surah maksudnya surah yang sama. Di ayat pertama, rakaat pertama kita baca ayat 1 sampai 10 misalnya. Nanti rakaat kedua ayat 11 sampai 15 misalnya. Jangan kita baca Al-Baqarah di rakaat pertama kita baca 11 sampai 20, kita baca di rakaat kedua baca ayat 1 sampai 5 misalnya. Itu kebalik. Kalau beda surat boleh. Hah? Kalau beda surat boleh. Antum baca di rakaat pertama akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma. Rakaat kedua antum baca akhir surah Ali Imran boleh, atau antum baca ambil dari juz amma Al-Ikhlas apa boleh. Allah taala alam. Cukup? Ada yang lain? Masalah itu misalnya rakaat pertama Al-Ikhlas. Rakaat kedua kita balik ke An-Naba misalnya gitu. Kembali ya. Boleh, cuman dalam maknanya. Kalau secara ini itu tadi itu kita katakan hukumnya itu rakaat pertama itu lebih panjang dari misalnya An-Naba rakaat pertama kan. Benar. Rakaat kedua pertama misalnya Al-Bainah. Ya kan? Di atasnya kan ada surat ini, surat apa tuh? Al-Qadar kan? Ya boleh. Hukum asalnya boleh, iya. Itu ada bilang tadi kalau satu surat boleh. Seperti Nabi tadi bahkan bukan beda rakaat lagi, satu rakaat. Pernah beliau baca Al-Baqarah, loncat ke Nisa, balik ke Ali Imran, tapi satu surat habis. Yang nggak boleh itu kalau ayat satu surat. Yang seperti tadi tuh baca Al-Baqarah 1 sampai 10 sampai 15, rakaat kedua untuk baca 1 sampai 5, terbalik. Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.